Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK 1 Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri pembelajaran komputer untuk pemula Microsoft Excel bagian ketiga kali ini, kita akan lebih memperdalam ciri dari sifat data. Pada sesi 2 saya sudah menjelaskan sifat data itu ada dua, yaitu teks dan number. Sedangkan variasi dari number ada 8 macam. Lalu aplikasinya seperti apa? Mari kita ikuti simulasi yang satu ini. Ya, ini adalah simulasi sederhana dari bagian 1 dan 2. Kita melihat bahwa ciri khas teks, ya, sifat data teks itu rata kiri dari kolom, sedang ciri khas number rata kanan. Lalu kita akan melihat pada seri ketiga ini variasinya. Jadi sudah kita pahami bahwa sifat data hanya dua, yaitu number dengan variasinya ada currency, content, long, time, percentage, fraction, dan scientific. Berdasarkan satunya lagi dengan teks, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita sudah mengacu ke kolom B. Jadi kolom B di sini kalau teks rata kiri, kalau angka rata kanan, itu yang penting. Sekarang kita coba ya. Kita coba mengetikkan misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Atau mungkin sampai 13 misalnya. 10, 11, 12. Perhatikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 12 ketuk. Ini belum di enter ya. Kalau di enter, apakah huruf I, J, K, L itu tetap nebeng di kolom C ataukah bagaimana? Kita coba langsung ya, kita enter. Nah, ternyata huruf I, J, K, L tidak cukup ditampung di kolom B, maka dia nebeng di kolom C. Selanjutnya, kita akan membuat angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apakah dia akan nebeng ya, seperti I, J, K, L? Kita coba tekan enter. Ternyata dia tidak nebeng tapi melebar ya, kolom B melebar ditambah ada plus 11 ya. Coba kita undo, tidak jadi. Nah, kembali ya, I, J, K, L tetap nebeng. Jadi kalau kolom B itu dipengaruhi oleh data yang barusan saya ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, otomatis seluruh kolom ikut melebar. Dampaknya adalah yang tadinya I, J, K, L itu nebeng sekarang menjadi cukup. Contoh lagi, misalnya kita ketik 0815684 5973. Ini juga 12 digit. Perhatikan I, J, K, L dan juga angka 9743 itu masih nebeng di kolom C. Kita enter. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dia melebar dan angka 0 di depan diabaikan atau dibuang. Sehingga dengan demikian kapasitas kolom B hanya mampu maksimal menampung 11 ketuk untuk data yang bersifat angka. Nah, sehingga kalau ada nomor HP yang lebih dari 12 angka, ya kalau 12 angka kan 0 di depan dibuang sehingga hanya 11 yang tertampung. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita buat lagi nomor HP yang lebih dari 12, misalnya 13 digit, 081 2269 5794, ini 11, 12, 13 misalnya. Nah, ini bagaimana? Maka dia dianggap 12 karena 0 bukan 2. Sehingga
plus 11 begitu. Nah, dari simulasi ini muncul pertanyaan, lalu bagaimana supaya kita membuat nomor HP itu tidak lucu ya, tidak aneh seperti ini. Kalau ini membacanya kan aneh. Maka caranya adalah begini. Misalnya kita akan mengetikkan nomor-nomor HP itu di kolom C, atau Anda mau kolom apapun ya, maka huruf dari kolom itu, misalnya kolom C ya huruf kolom C ini Anda klik. Kalau di kolom K ya huruf K-nya diklik. Ya, diklik. Setelah itu Anda klik di yang namanya number format. Sini ada panah kecil yang tadi saya sebut, number, ada currency, long date, short date, time, dan seterusnya. Terus saya klik di bawah sini itu number. Nah, paling bawah itu ada teks ya. Tapi sebentar ya, sebelum saya lanjutkan saya escape terlebih dulu, kita batalkan dulu. Perhatikan seluruh kolom kolom C ini bersifat general, sehingga apapun yang kita ketik tergantung. Kalau dia bersifat wujudnya angka ya otomatis rata kanan, kalau dia non angka itu general. Sekarang kalau kita general ini kita ubah menjadi teks misalnya, perhatikan seluruh kolom C sudah berubah jadi teks. Dengan demikian kalau kita ketikkan 081568499743, maka 9743 tetap nebeng di kolom sebelahnya, dalam konteksnya adalah kolom D, karena ciri khas dari teks adalah nebeng. Walaupun ini wujudnya angka tapi sifatnya teks. Kenapa? Karena kita sudah masukkan sebagai teks. Jadi kesimpulannya, kalau Anda akan menuliskan atau mengetikkan nomor HP ya, maka pesan terlebih dulu baru diketik, tidak dibalik ya, bukan diketik dulu baru disifatkan teks, bukan begitu ya, tetapi pesan terlebih dulu baru diketik. 81 2269 94 56. Nah, ini sifat dari teks adalah nebeng ya, walaupun wujudnya angka. 81 85 889 dan seterusnya. 01 59 misalnya dan seterusnya. 8 ya terserahlah, 88 9 7. Nah, ini sudah terjawab ya kalau nomor HP yang betul Anda pesan dulu. Kalau ternyata ini enggak rapi, Anda bisa bentuk yang seperti ini, di peralihan antar kolom kita bentuk bisa di sini. Pertanyaan kedua, kalau kita akan menulis mengetikkan pemisah ribuan ya, misalnya kita buat angka 50.000, ketik lagi 500.000, 5 juta, 50 juta, 500 juta. Nah, 500 juta ini masih 9 digit, masih cukup. Misalnya 5 miliar 10 digit masih cukup, tapi 50 miliar. Nah, sini terakhir ya, karena 11 digit 50 miliar. 500 miliar. Nah, ini sudah mulai nggak cukup, karena 500 miliar itu 12 digit. Nah, ini agak berbeda dari mengatur format nomor HP. Kalau angka ini Anda boleh terakhir, itu diketik dahulu baru kita blok. Nah, di sini kita boleh tentukan misalnya dalam bentuk currency atau konten, boleh ya. Atau langsung juga boleh memilih koma. Di sini ada koma style kalau tidak ada mata uang. Nah, desimal yang di bawah ini boleh dibuang dengan yang namanya decrease decimal. Jadi variasi dari number tadi saya katakan bisa currency atau accounting atau number. Tetapi nggak ada pemisah ribuan, number itu bisa
koma style di sini. Kalau nggak perlu desimal ya dibuang. Perhatikan kolom E ini terlalu lebar untuk menampung angka-angka di situ, maka boleh seperti tadi kalau di kolom C kan kurang lebar, ini terlalu lebar, cara analisisnya juga sama, bentuk seperti ini kita bentuk. Nah, silahkan dicoba, selamat belajar, semoga Anda terinspirasi dan akhirnya termotivasi untuk selalu belajar, akhirnya Anda menjadi kompeten. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Shanto dari LPK Master. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.